Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Di sini, saya Akta Dinasti Jayanti dengan NIM 201306 akan mengemukakan mengenai metode penemuan discovery dalam strategi pembelajaran. Penemuan ini sering dipertukarkan pemakaiannya dengan penyelidikan atau yang disebut dengan inquiry. Inquiry sendiri ini merupakan perluasan proses penemuan yang digunakan lebih mendalam. Artinya, proses inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi di tingkatannya. Sam dalam Kartawisastra 1980 berpendapat bahwa penemuan adalah proses mental di mana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Dengan demikian, penemuan diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan pembelajaran perseorangan, manipulasi objek, melakukan percobaan sebelum sampai kepada generalisasi. Guru lebih banyak menggunakan metode ini karena melatih mental seorang siswa dan melatih kepercayaan diri siswa, sehingga jarang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan proses perkelompokan. Guru lebih mementingkan pembelajaran dengan perseorangan atau individu. Kemudian, tujuan penggunaan metode penemuan ini yaitu yang pertama untuk memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan materi. Guru lebih mudah menemukan atau memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan metode penemuan ini, yang menjadikan guru memilih menggunakan metode penemuan ini. Kemudian yang kedua, untuk mengaktifkan siswa belajar sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan menggunakan metode penemuan ini, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa lebih percaya diri dan tidak pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat guru-guru yakin dengan menggunakan metode ini sebagai media atau metode saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu memvariasikan metode pembelajaran yang digunakan agar siswa tidak bosan. Tentunya guru memikirkan bagaimana proses pembelajaran berlangsung agar siswa tidak bosan. Dengan menggunakan metode ini bisa menjadi salah satu alternatif agar siswa tidak mengalami kebosanan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, dan memecahkan sendiri masalah yang dipelajari. Dengan ini, siswa lebih berpikir kritis dalam proses pembelajaran karena dituntut untuk memecahkan sebuah masalah sendiri, sehingga hasil yang didapatkan akan memuaskan dan tidak mudah dilupakan. Kemudian alasan penggunaan metode penemuan ini yang pertama yaitu memungkinkan untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. Dengan menggunakan metode ini, siswa mungkin lebih dari 50% siswa akan aktif dengan menggunakan metode pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang ditemukan sendiri melalui metode penemuan akan betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Dengan menggunakan metode ini, siswa akan lebih mencerna lebih dalam dan mudah untuk siswa itu memberikan materi atau siswa bisa mentransfer dengan teman yang lainnya. Karena dengan menggunakan metode ini memiliki kelebihan siswa dapat mengingat materi-materi yang diberikan lebih dari menggunakan metode yang lainnya. Kemudian dalam penggunaan metode penemuan terdapat kebaikan. Yang pertama yaitu siswa belajar bagaimana belajar melalui proses penemuan. Jadi siswa di sini juga dilatih kesabarannya. Siswa mendapatkan kesabaran yang lebih ketika
melakukan atau membuat tugas dari guru yang diberikan dengan metode penemuan ini. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan sangat kokoh. Jadi, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini lebih valid atau lebih kritis diberikan dan lebih sangat bermanfaat untuk siswa. Kemudian yang ketiga, metode penemuan membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Tentunya menggunakan metode pembelajaran ini, siswa akan lebih semangat, giat, bergairah belajarnya. Kemudian yang keempat, metode penemuan memungkinkan siswa bergerak untuk maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Siswa akan lebih percaya diri dalam proses pembelajaran, karena siswa akan lebih bergerak dalam menggunakan metode ini. Jadi guru tepat menggunakan metode ini untuk menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, metode ini berpusat pada anak dan guru sebagai teman belajar atau fasilitator. Dan kemudian terdapat kelemahannya dalam menggunakan metode ini. Untuk yang pertama yaitu metode ini mempersyaratkan kesiapan mental seorang anak. Karena dalam arti siswa yang pandai akan memonopoli penemuan dan siswa yang bodoh akan frustasi. Jadi sangat jelas mungkin siswa yang pandai akan lebih cenderung cepat mengerjakan dengan proses penemuan ini. Sedangkan siswa yang bodoh akan frustasi dan ketinggalan dalam menggunakan metode penemuan ini. Kemudian yang kedua, metode ini kurang berhasil untuk kelas besar karena habis waktu. Jadi metode ini sangat memerlukan kelas besar karena sangat menghabiskan waktu guru untuk membantu siswa dalam kegiatan penemuannya. Guru akan cenderung lebih terlalu fokus ke anak karena perlu bimbingan dalam menggunakan metode ini. Makanya memerlukan kelas besar untuk hasil yang baik juga. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran tertentu, fasilitas yang digunakan untuk mencoba ide-ide mungkin terbatas. Contohnya, pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran ilmu pengetahuan tentunya perlu menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih. Contohnya dalam penelitian-penelitian. Jadi sulit untuk proses pembelajaran seperti ilmu pengetahuan alam menggunakan metode ini. Kemudian yang keempat yaitu metode ini terlalu mementingkan untuk memperoleh pengertian, yang sebaliknya juga kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan siswa. Selanjutnya, metode ini kurang memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif. Mengapa? Dengan menggunakan metode ini dapat mengurangi kekreatifan seorang siswa. Karena kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi oleh guru, begitu pula proses-proses di bawah bimbingannya. Jadi, perlu bimbingan-bimbingan yang khusus untuk membuat atau menggunakan metode ini menjadi lebih kreatif lagi. Kemudian cara mengatasi kelemahan metode penemuan. Yang pertama, bentuklah kelompok kecil. Bagaimana caranya? Membuat kelompok-kelompok kecil, yaitu yang anggotanya terdiri dari siswa pandai dan siswa kurang pandai, agar siswa yang pandai bisa membimbing siswa yang kurang pandai. Dengan cara ini pula kelemahan siswa kelas besar dalam penggunaan metode ini dapat diatasi. Jadi contohnya di dalam sebuah kelas tidak yang pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi dicampur agar semua mendapatkan pengetahuan yang sama dan yang pintar bisa membuat kelompok tersebut bisa lebih berjalan.
Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan di luar kelas. Contohnya, penemuan untuk ilmu pengetahuan alam, sehingga tidak memerlukan fasilitas atau bahan yang di lingkungan umum itu mahal. Mengapa contohnya penemuan untuk ilmu pengetahuan alam? Nah, contohnya kita melihat proses metamorfosis kupu-kupu. Jadi kita melihat langsung menemukan. Jadi kita membuat penemuan dengan kita terjun langsung ke luar. Kemudian yang ketiga, mulailah dengan penemuan terbimbing. Jika siswa sudah terbiasa dengan metode ini, maka gunakanlah metode penemuan bebas agar siswa benar-benar dapat berkembang berpikir yang relatif. Jadi, berikan kesempatan siswa untuk lebih bebas lagi dengan menggunakan metode penemuan ini. Namun, dengan ketentuan siswa sudah terbiasa dengan ketika dilepaskan ke dunia atau terjun langsung, siswa sudah terbiasa, jadinya terbimbingnya penemuan ini tidak terlalu rumit. Kemudian terdapat langkah-langkah pelaksanaan metode penemuan ini. Langkah yang pertama yaitu kegiatan persiapan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar. Mengidentifikasi kebutuhan belajar. Jadi guru wajib memperhatikan apa saja kebutuhan belajar siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Guru wajib mengerti atau tahu tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, menyiapkan problem. Guru juga menyiapkan sebuah masalah untuk diterjunkan ke pembelajaran, untuk dipecahkan bersama-sama dengan siswa dengan menggunakan metode penemuan ini. Kemudian yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jika harus menggunakan peralatan, maka seperti contohnya sebuah penelitian, mungkin menggunakan peralatan, alat, dan bahan. Guru wajib memperhatikan alat dan bahan yang harus digunakan saat pembelajaran. Kemudian yang kedua ini kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan pembukaan perlu diperhatikan poin-poin penting. Yang pertama, melakukan apersepsi. Yang kedua, memotivasi siswa dengan cerita situasi di lingkungan sekitar yang ada kaitannya dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengemukakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru juga harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran ini, terus apa sih manfaat dari proses pembelajaran ini untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam pembelajaran yang akan dimulai. Kemudian, kegiatan intinya. Yang pertama, mengemukakan problem yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penemuan. Diskusi mengarahkan tentang cara pelaksanaan penemuan atau pemecahan problema yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan penemuan berupa kegiatan penyelidikan atau percobaan untuk penemuan konsep atau prinsip yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu siswa dengan informasi atau data. Yang kelima, membantu siswa melakukan analisis data hasil temuan. Kemudian merangsang terjadinya interaksi siswa dengan siswa lain. Memuji siswa yang giat dalam pelaksanaan penemuan.
Memberikan kesempatan siswa melaporkan hasil penemuannya. Untuk yang pertama, guru harus memberitahu apa problem yang akan kita bahas sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian guru mengarahkan diskusi dalam kelas untuk memecahkan suasana di dalam kelas agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Setelah diskusi dilaksanakan, perlu diadakan penyelidikan atau percobaan untuk lebih hasil yang maksimal. Selanjutnya, siswa juga perlu menemukan informasi atau data, kemudian melakukan analisis data hasil temuan, lalu interaksi antar siswa dengan siswa lain agar terjalannya proses pembelajaran lebih nyaman. Dan guru juga wajib memberikan siswa ujian dalam pelaksanaan pembelajaran terlebih dengan hasil-hasil yang memuaskan dan memberikan kesempatan siswa untuk melaporkan penemuannya. Dengan ini siswa dilatih untuk percaya diri dan dilatih mentalnya untuk berpresentasi. Yang terakhir ini terdapat kegiatan penutup. Yang pertama, siswa membuat rangkuman hasil penemuan, melakukan evaluasi hasil dan proses, kemudian melakukan tindak lanjut. Dalam proses atau metode ini, siswa membuat rangkuman hasil penemuannya guna untuk belajar di kemudian hari atau mengingat jalannya pelaksanaan pembelajaran pada hari itu juga, dan kemudian siswa juga perlu melakukan evaluasi hasil dan prosesnya. Kemudian perlu ditindaklanjuti, guru perlu menindaklanjuti ketika siswa harus mengulang lagi tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Sekian tadi presentasi dari saya. Namo Buddhaya.